Tren ramah lingkungan di antara vendor-vendor komputer dan teknologi belum memudar, bahkan rasanya semakin gencar. Termasuk Acer yang tidak berhenti dengan Aspire Vero National Geographic keluaran tahun lalu, mereka baru saja merilis Aspire Vero 14 inch, interestingly dengan sejumlah upgrade minor yang menarik. Straight to the point aja, Aspire Vero Series bagi yang belum tahu berusaha menyajikan produk laptop dengan penggunaan bahan daur ulang dan ramah lingkungan sebanyak mungkin. Mulai dari packaging yang 100% bisa didaur ulang, bahkan sebagian karton ini tadinya juga limbah kertas, dilengkapi separator kabel karton yang bisa dipakai jadi stand pengganjal laptop ketika ditaruh di meja. But okay, itu semua udah familiar semenjak pertama kalinya kita review Vero 15 inch tahun lalu. Jadi, apa sih yang berbeda? Secara konsep dasar desain dan chassis sebenarnya sama, beda warna dan beda ukuran aja. At least 30% bagian casing dan 50% keyboard terbuat dari post-consumer recycled plastics atau PCR. Katanya ini juga ingin mengingatkan soal masalah sampah di lautan, menginspirasi pilihan warna baru yakni Mariana Blue. Warna biru tua dengan bintik-bintik putih hasil campuran biji-biji plastik daur ulang. Bahkan ini touchpadnya juga punya campuran bahan daur ulang dengan logo Intel Evo dan PCR yang di-emboss di pojok kiri kanan. Supposedly, lebih ramah lingkungan daripada nempelin stiker. Bagus atau enggaknya pilihan warna gelap ini tentu subjektif ya, tergantung selera, namun mengingat patternnya ini unik di setiap laptop dan punya finishing kasar yang nggak nempel sidik jari, gue seneng-seneng aja casing polimer seperti ini yang sangat unik. Well, semoga aja sih, tapi kedepannya ada Vero versi Elite yang pakai aluminium daur ulang gitu misalnya. Tapi di luar fakta bahwa ini sekedar polimer daur ulang, finishing kayak gini itu masih one of a kind banget. Overall konstruksi cukup solid dari segala sisi. Satu upgrade utama yang membuat laptop ini pantas dapat sertifikasi Intel Evo adalah layar Full HD IPS 14 inch yang sekarang udah dapat upgrade gamut warna demi coverage sRGB sempurna, membuatnya lebih layak lah untuk segala kebutuhan hiburan dan kerja sehari-hari. Kabar baik selanjutnya adalah webcam yang udah upgrade resolusi jadi Full HD. Secara konektivitas, di sisi kanan ada USB-A 3.2 Gen 1 dan slot gembok. Di kiri ada charging port bulat, meski sebelahnya udah ada port USB-C Thunderbolt 4 yang sekalian bisa dipakai ngecas. HDMI, terus satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 juga ada, dan combo audio jack. Akhirnya kali ini Acer udah include charger USB-C 65W. Konektivitas Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2 tentu turut melengkapi mengingat ini laptop Evo. Yang sudah pasti upgrade dari generasi lalu adalah chipset. Intel Core i5 1235U dengan 10 core menghiasi motherboard laptop ini, menjanjikan peningkatan performa CPU yang jauh lebih baik dari generasi 11. Sayang, RAM LPDDR4X-nya sekarang malah jadi soldered. Berharap nantinya ada versi 16GB juga, ditemani satu slot M.2 PCIe Gen 4 yang sudah terisi 512GB. Namun ini di sampel unit kami memang masih speed standar. Setidaknya yang satu ini masih bisa di-upgrade dengan mudah. Performa CPU tidak ada masalah sama sekali. Core i5 1235U ini performanya sangat dekat dengan Core i7 1250 atau 1255U yang sebelumnya udah kami coba sebab punya konfigurasi core yang sama. Berbeda dengan gap antara Core i5 terhadap Core i7 seri P yang lebih jauh intinya. Basically ini jelas lebih kencang dibanding Core i7 Evo generasi lalu, performa konsisten dan hanya butuh 5 menitan di benchmark Blender atau 2 menitan saja di benchmark Adobe Premiere 4K yang biasa kita run. Meski mungkin nggak benar-benar optimal karena keterbatasan RAM, tidak ada isu performa baik di CPU maupun GPU. Perlu diingat pada seri U ini, Core i5-nya cuma dapat Iris Xe 80EU, jadi ya secara IGP tetap ketinggalan dibanding Core i7 generasi lalu, apalagi IGP Radeon 600M series. Still oke buat game-game casual, Dota setting mentok masih sangat playable, namun Genshin Impact baru kerasa lancar di settingan low resolusi Full HD. Cooling terlihat sederhana ya, seperti Aspire dan Swift pada umumnya cuma ada satu kipas dilayani 2 heat pipe yang buang udara panas ke depan engsel. Namun karena ini toh cuma seri U, ini efektif banget. Suhu chip sempat nyentuh 90 derajat saat stress test, tapi tidak terlihat ada throttling, suhu keyboard aman, dan lolos stress test secara sempurna. Ukuran bodi Aspire yang tidak terlalu tipis ini terbukti adem. Di luar huruf R dan E yang terbalik untuk mengingatkan kita seberapa pentingnya reuse, keyboard berbacklit hasil daur ulang limbah plastik ini tidak terasa beda dibanding laptop Aspire 14 pada umumnya.
Tidak ada lagi numpad karena ini bukan laptop 15 inch, tombol power ada di pojok kanan atas, sensor fingerprint ada di touchpad yang mestinya bisa lebih luas, namun ini masih enak dipakai kok untuk sehari-hari. Kualitas speaker stereo ya standar, namun nggak jelek juga, dan yang penting, daya tahan baterai untuk penggunaan ringan sesuai rata-rata laptop Evo, yakni di kisaran 10 jam usage ringan, dengan mode Eco Plus pada aplikasi VeroSense bawaan. Ya, inilah momen yang sebenarnya udah dinanti-nanti. Aspire Vero sebagai produk ramah lingkungan terus dikembangkan sebagai produk yang benar-benar bisa bersaing. Mungkin saat ini secara pamor masih kalah dibanding Ultrabook Intel Evo yang lebih shiny dan berbodi premium macam seri Swift. Namun price point yang ditawarkan Aspire Vero 14 terbaru oke banget sebagai opsi Evo termurah Acer saat ini. Uniknya dapet, fungsionalitas dan fitur oke, tinggal masalah RAM aja alangkah baiknya kalau udah versi 16GB gitu. Pastinya semakin banyak produk ramah lingkungan yang bersaing di pasaran, semoga bisa meningkatkan awareness consumer untuk terus mendorong vendor-vendor teknologi menyajikan produk sustainable sekaligus masuk akal. Bukan dengan cara nggak nyertain charger misalnya. Kalau menurut kalian sendiri, apakah ide bagus untuk menggunakan laptop yang terbuat dari sampah daur ulang ini? Waktunya mending di bawah. Pastinya jangan lupa like dan share, stay safe, stay healthy.